Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jemaah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pengajian kitab Jawi yang mana di pertemuan sebelumnya kami membacakan petikan dari Suluk Sujinah ya, yang berisi piulang-piulang atau pitutur para wali terkait dengan khazanah Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Jawa sejak dulu ya, yang mana bisa ditonton di tayangan sebelumnya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ngaji Suluk Sujinah. Tetapi saya tidak mengurutkan urutan dari pertemuan sebelumnya karena saya ambil bab-bab yang tematik yang kira-kira bisa dipahami dengan sangat mudah dan hari ini bisa sangat terkait dengan kehidupan kita hari ini, terutama kehidupan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah di Nusantara ya. Nah, ini saya akan langsung membaca Suluk Sujinah di pupuh 3, yaitu pupuh Sinom ya. Sinom ini metrum, nama sebuah metrum yang membuat metrum Sinom itu adalah Sunan Giri. Jadi kalau ada metrum, ada tembang metrumnya Sinom, itu berarti tembang tersebut berisi piulang-piulang atau ajaran-ajaran yang dulu diajarkan oleh Sunan Giri kepada santri-santrinya, dan terus diajarkan kepada santri-santrinya, diajarkan terus kepada umat Islam sampai hari ini. Maka itu berarti selama masih tembangnya Sinom, itu berarti isinya adalah ajaran-ajaran dari Sunan Giri qaddasallahu ruhahu. Sebelumnya mari kita membacakan surah Al-Fatihah untuk yang menulis Suluk Sujinah ini, dan juga para aulia, wali-wali Songo, sunan-sunan, dan para wali-wali Mataraman yang dulu mengajarkan kitab ini, naskah ini untuk kaula muslim di tanah Jawa. Ala diniyah wa ala kulli niyatin salihah wa lahum linabi wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, saya akan membaca seperti pertemuan sebelumnya. Kalau dibaca dengan metrum rumusnya itu memang cukup lama waktunya, sedangkan kita hanya memiliki jatah waktu ngaji hanya sekitar 30 menit. Karena itu saya akan membacakan langsung saja, kemudian mengartikannya dan menjelaskannya kepada khalayak semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Retno Sujinah tur sembah pukulun pangeran mami sakabehing pangandika pan sampun kula tampeni ya. Sanget panuwun mami dahat ing pamundi ulun malih atur kawula bab sipatipun Hyang Widi kalih dosa kula nyuwun pangandika. Retno Sujinah atau Ken Sujinah, istrinya Syekh Purwadaksina atau Syekh Mustaqim, kemudian mengaturkan penghormatan. Dia mengakui bahwasannya Syekh Mustaqim itu adalah junjungannya sebagai suami. Kemudian semua yang sudah diwedar atau diulang atau disampaikan oleh Syekh Mustaqim atau Syekh Purwadaksina tadi sudah diterima oleh Ken Sujinah. Sangat panuwun mami dahat ing pamundi ulun, sangat-sangat sesuai dengan apa yang saya minta, katanya.
Malih atur kawula aku akan bertanya lagi wahai suamiku bab sipatipun hiyang widi bab tentang sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Kalih dosa kula nyuwun pangandika sifat Allah yang 20 hamba mohon diberitahu gitu ya. Kemudian podo yang kedua atau bait yang kedua Purwadaksina ngandika kawruhira langkung telesih duh yai pupujaning wong bener kudu amruhi sifat 20 yai wong akil balik puniku sarak sifat weruha rirengkasena tayai ingsun pertikang dingin dadya sakawan. Syekh Purwadaksina kemudian menjawab, kawruhira langkung telesih, pengetahuanmu itu benar-benar sangat-sangat unggul ya. Wahai yai pupujaning wang, wahai adikku, wahai kekasihku yang benar-benar kupuja. Karena ini di pertemuan awal sudah saya ceritakan bahwa ini bercerita tentang Ken Sujinah yang menikah dengan Syekh Purwadaksina ya. Kemudian apa? Benar kudu amruhi, benar. Kita harus tahu apa yang perlu diketahui. Sifat 20 yai, sifat 20. Ini menunjukkan bahwa di tanah Jawa, para wali, para pendahulu itu mengajarkan sifat 20 kepada kaula muslim di tanah Jawa. Jadi ini sanad keislaman kita. Sifat 20 yang hari ini kita yakini, diajarkan di desa-desa dalam bentuk tembang-tembang setelah azan. Ya biasanya kalau di desa-desa kan ada Allah wujud qidam baqa muqalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah kudrat iradat. Sampai nanti 20 itu sejak dulu di Jawa seperti itu, muslim di Jawa. Jadi ini sekalian kita kita menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang nanti mengkafir-kafirkan dan membidah-bidahkan tauhid dengan sifat 2 akidah sifat 20 ini harus tahu bahwa sanad keislaman para muslim di tanah Jawa sejak dulu adalah diajarkan sifat 20. Karena itu ada anak kita, adik-adik kita ini diajarkan sifat 20. Itu sanadnya dari para wali songo sampai hari ini gitu ya. Tadi kata Syekh Purwadaksina, bener kudu amruhi. Harus benar itu bahwa kudu amruhi, harus mengetahui apa yang diketahui sifat 20. Sifat 20. Wong akil balik puniku, yang akil dan balik itu harus tahu sifat 20. Sarak sifat ruha termasuk sifatnya ini semuanya pengetahuan-pengetahuan tentangnya juga harus diketahui. Rireng kesana toyai ringkaskanlah aku akan mengingkaskan untukmu wahai kekasihku kata Syekh Purwadaksina ingsun perdikang dingin dadya sekawan. Aku akan menyimpulkan di 20 sifat itu menjadi 4 sifat. Apa itu 4 yang sifat? Sifat yang 4, sifat Allah yang 4. Yang pertama, sifat nafsiyah ini dalam podo yang ketiga atau bait yang ketiga ya. Sifat nafsiyah kapisan yang pertama adalah sifat nafsiyah. Pindo sifat salbiyahi yang kedua adalah sifat salbiyah. Sifat mangani ping 3 yang ketiga adalah sifat ma'ani. Karena bahasa Jawa jadi disebut sifat mangani ya, itu. Ini yang membaca naskah-naskah ini juga harus mengerti ilatnya wong Jawa ya. Sifat mangani ping 3 yang ketiga adalah sifat ma'ani. 4 sifat maknawiyahi yang keempat adalah sifat maknawiyah. Iku sifating widi kawruhono ariningsun itu adalah sifatnya Allah kawruhono ariningsun. Ketahuilah wahai adikku sayang kang manjing sifat nafsiyah. Kemudian Purwadaksina menjelaskan sifat nafsiyah. Mung siji pandumi reki. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Apa itu isinya sifat nafsiyah itu? Hanya satu, sifat wujud makna ananing hiyang suksma. Sifat nafsiyah itu apa sifatnya yang masuk di sana dari 20 sifat? Yaitu sifat wujud.
Sifat wujud maknanya apa? Makna ono ning hiyang suksma bahwasanya Gusti Allah itu benar-benar wujud ada gitu ya. Baik. Podo yang keempat, kapindo sifat salbiah. Yang kedua, podo yang keempat maksud saya bait yang keempat. Syekh Purwadaksina menjelaskan kapindo sifat salbiah. Yang kedua, sifat Allah itu digolongkan kepada sifat salbiah. Mangku sifat limang iji memiliki lima sifat Allah. Ingkang dihin sifat kidam yang pertama adalah kidam dingin tannoan dingini awal tiada yang mengawali. Yang kedua bako kang kaping kalih sifat bako Allah adalah sifat yang kedua. Iku langgeng katrinipun bako artinya langgeng abadi semua sampai akhir tiada waktu tidak ada saat abadi Allah itu bako. Mukhalafah lil kawadis yang ketiga adalah mukhalafatul lil hawadis secelan anyar pasti wal qiyamu binafsihi ping sekawan bahwasanya Gusti Allah itu secelan anyar pasti Allah itu tidak mungkin sama dengan al hawadits yaitu sama dengan orang-orang manusia makhluk-makhluk yang terus-menerus berubah al hawadits. Wal qiyamu binafsihi ping sekawan yang keempat yang termasuk sifat salbiah adalah qiyamuhu binafsihi. Apa artinya qiyamuhu binafsihi? Dijelaskan di dalam podo yang kelima. Tegese jumeneng piyambak bahwasannya Gusti Allah itu jumeneng atau jumeneng ini kalau diartikan berdiri pas, tetapi secara makna kurang. Jadi saya tetap pakai istilah jumeneng ya. Ini orang-orang Jawa terutama akan tahu bahwa istilah jumeneng itu tidak hanya berdiri fisik gitu ya, tapi jumeneng dalam arti Allah Ta'ala itu qiyamuhu binafsi, tidak dibantu oleh siapapun jumenengnya ya. Tan ngalap enggon hiyang widi Gusti Allah itu tidak ada tempat, tidak bertempat bila kaifin wala takyifin dan apabila makanin wala zamanin kalau di dalam dalam kajian-kajian kitab-kitab misalnya dalam kitab Aqidatul Awam atau kitab Ummul Barahin dan yang lain-lain itu. Tan ngalap enggon hiyang widi Gusti Allah itu tidak membutuhkan tempat. Jadi kiamnya Gusti Allah itu jumeneng piyambak tan ngalap enggon hiyang widi Gusti Allah mboten betahaken panggonan. Kaping 5 wahdaniyat Gusti Allah yang kelima itu sifat salbiahnya Allah adalah wahdaniyat. Zat sipating hiyang mung siji. Zat Allah, sifat Allah itu adalah hanya beliau tunggal. Gusti Allah itu siji de kang manjing mangani. Selanjutnya masuk ke sifat ma'ani atau sifat Allah yang ketiga, golongan sifat Allah yang ketiga. Apa saja yang ketiga? Tegese pipitu dumdumani pun kang dingin sifat kodrat. Ada 7 yang termasuk sifat ma'ani. Apa kang dingin sifat kodrat? Yang pertama adalah sifat kodrat Allah. Tegese Allah meriku Allah meniko nggih kuwasa nenggih. Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Dwi iradat tegese karso punika. Yang kedua sifat ma'ani Allah yang kedua adalah iradat. Tegese artinya Allah itu benar-benar memiliki kemampuan tanpa dipengaruhi oleh apapun dan tanpa sebab apapun, hanya Allah yang berkemauan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian podo yang keenam tringelmu tegese wikan sifat Allah. Yang ketiga itu ma'ani, sifat ma'ani Allah yang ketiga adalah ngelmu, ilmun. Apa tegese wikan Allah itu maha tahu, papat kayat makna urip. Yang keempat sifat Allah ma'ani yang keempat adalah sifat hayat, makna urip, maknanya adalah hidup.
Lima sama amyarso. Yang kelima sifat ma'ani yang kelima adalah amyarso, sama atau amyarso, yaitu Allah itu maha mendengar. Nenam sifat basar nenggih. Sifat yang keenam ma'ani Allah adalah basar. Tegese amirsani yaitu Gusti Allah itu menyaksikan, melihat. Yang kalam ngandika liripun setelahnya adalah yang ketujuh. Sifat ma'ani Allah adalah kalam ngandika liripun. Gusti Allah itu berkata-kata, tetapi tidak seperti manusia yang membutuhkan bahasa, tidak seperti manusia berkata-katanya. Ya. Jangkep itu gumantio yang ketujuh sudah jangkep, sudah sempurna. 7 sifat ma'ani Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian berganti dengan penjelasan tentang kang manjing sifat maknawi. Sifat yang keempat Gusti, golongan yang keempat sifat Allah itu adalah sifat maknawi. Apa itu sifat maknawi? Kang manjing sifat maknawi ugo pitu kang sifat dumdumaniro. Ada 7 sifat ma'ani maknawi Allah. Podo yang ketujuh, kang dingin sifat kadiran, ya tulisannya kadiran ya, tapi kalau dalam bahasa Arab kan nanti qadiron ya. Yang pertama sifat maknawiyah Allah itu adalah qadiron, makna kang kuasa nenggih Gusti Allah yang memiliki kuasa. Kalau kudrah tadi Allah itu kuasa, qadiron adalah Allah yang memiliki kuasa. Kalih muridan kang karso, yang kedua sifat maknawiyah Allah yang kedua adalah muridan, bahwasanya Allah lah yang memiliki kehendak. Tringaliman kang ngawikani, yang ketiga Allah itu ngaliman yang maha tahu, yaitu kang ngawikani Gusti Allah itu yang maha tahu, yang memiliki ilmu, yang memiliki pengetahuan. Pengpat kayan, di sini kayan ya tulisannya. Yang keempat adalah kayan kang urip, Allah itu adalah yang hidup. 5 samingan kang krungu, yang kelima adalah Gusti Allah itu maha mendengar. 6 basiron, Gusti Allah itu kang mirsa yang maha melihat. Sifat mutakalliman. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh adalah mutakalliman, bahwasanya Allah itu berbicara. Jangkep itu tegesiro kang ngandika, jangkep 7 sifat maknawiyah. Nah, dari tembang ini kita bisa memahami bahwa apa? Ajaran sifat 20 ini sejak dulu diajarkan oleh para ulama, para wali-wali yang membawa Islam ke tanah Jawa, diajarkan kepada kaum muslim di tanah Jawa. Tadi yang pertama, 4 sifat Allah digolongkan dalam 4 sifat, yaitu nafsiyah. Nafsiyah itu adalah sifat yang termasuk nafsiyah adalah sifat wujud. Yang kedua adalah sifat salbiyah, yang termasuk salbiyah adalah qidam, baqa, mukhalafah lil hawadits, qiyamuhu binafsihi wahdaniyat. Yang ketiga ma'ani, yaitu sifat Allah yang disebut dengan sifat ma'ani adalah sifat kudrat, yaitu Allah itu maha, Allah itu kemampuan ya. Kemudian iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, ada 7. Yang keempat adalah sifat maknawiyah, yaitu qadiron, muridan, ngaliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. Ini kita jadi teringat bahwa para pendahulu, orang tua kita dulu mengajarkan kita, kiai-kiai, pak kaum, pak rois di kampung kita, di pesantren-pesantren, di kampung-kampung di Jawa sampai hari ini, puji-pujian ini masih didendangkan, dikumandangkan di setiap waktu apa saja, terutama nanti setelah sholat, setelah azan maksud saya. Untuk mengingat kembali saya akan menembangkannya banyak, mungkin nanti tembangnya misalnya yang dulu populer di kaset yang tersebar itu Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam
qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah, ini puji-pujian seperti ini sanadnya sahih dari para aulia kita. Jadi yang kita amalkan, amaliyah-amaliyah kita, termasuk akidah yang kita yakini ahlus akidah ahlus sunnah wal jamaah sebagaimana dirumuskan oleh Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Ini benar-benar para wali dulu itu berakidah yang sama dengan kita. Yang memulakan Islam di tanah Jawa berakidah sama seperti hari ini kita mewarisinya. Jadi dipertanyakan sekiranya hari ini ada orang-orang yang akidahnya tidak sebagaimana akidah, tidak ngugemi, tidak mengakui sifat Allah yang 20 ini sebagai ajaran yang harus diketahui, maka kita tidak tahu ini sanad Islam mereka dari siapa, dari mana, dan mengapa mereka tidak memiliki sanad seperti itu. Nah, ini pentingnya untuk generasi-generasi ke depannya. Kalau tadi kita mengkaji sifat-sifat Allah yang 20, ini nanti kita akan melihat, nah di Jawa nanti sifat Allah yang 20 ini nanti disebut ada di dalam tubuh manusia gitu. Jadi tempat-tempatnya ada di dalam organ-organ tubuh manusia. Nah, nanti kita akan membahasnya. Ini perbedaan kita dengan mungkin karena saya belum mengkaji banyak ya, nah kitab-kitab yang ada di luar Jawa atau di mana saja, atau di Arab atau di Iran atau di Baghdad atau dimanapun. Jadi mungkin kalau ada yang tahu nanti mohon kami diberitahu. Tapi memang saya belum ketemu pemaknaan sifat Allah yang 20 ini ternyata dalam khazanah para wali di tanah Jawa. Karena ini tembangnya Sinom, berarti ini dalam khazanah Sunan Giri. Ini sifat 20 ini ada di dalam tubuh manusia gitu. Maksud saya ada itu sifat 20 ini dikaitkan dengan organ-organ tubuh manusia, dikaitkan dengan apa yang ada dalam diri manusia. Nah, ini kita akan bahas. Podo yang ke-8. Iku sifat kalih dosa, itulah sifat 20 yai ing pangauruh mami wahai adikku. Itulah yang aku ketahui tentang sifat 20. Kang manjing sifat sakawan, yang mana 4 sifat tadi itu balik siro kadi pundi. Maksudnya 4 tadi itu adalah sifat apa? Golongan nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah ya. Balik siro kadi pundi. Nah, menurutmu bagaimana wahai adikku, wahai kekasihku? Sucinah atur bekti, sucinah matur penghormatan, sangat panuwun ulun, sudah sangat sesuai dengan permintaan hamba wahai suamiku. Kapundi ing mas toko ulun nyuwun tedah malih, sangat sesuai dengan pikiranku. Ulun nyuwun tedah malih, karena itu wahai guruku, wahai suamiku, aku mohon diberikan petunjuk lagi ingkang sifat manjingipun dzikir johar. Sifat itu merupakan manjing atau tempatnya dzikir johar. Nah, ini cukup rumit masuk ke dalam, karena itu ini babakan ini saya langsung masuk ke pembahasan selanjutnya. Maksud saya pembahasan yang menyebutkan sifat 20 ini tadi ada di dalam organ-organ tubuh manusia. Kalau ini nanti sudah masuk ke pembahasan tasawuf, jadi bukan menghindari untuk masuk ke dunia tasawuf, tapi karena waktunya tidak cukup ya untuk menjelaskan detail-detail ini, jadi kita akan masuk tetap ada di dalam babakan akidah, yang mana nanti kita akan ketemu dengan akidah yang 20 ini, sifat Allah yang 20 ini ditunjukkan ada di dalam diri manusia. Ditanyalah Sujinah tadi menjawab malih apa? Ingkang sifat kalih dosa, sifat yang 20 dunungipun kadi pundi, letak-letaknya itu di mana dumateng badan kawula, di dalam apa? Di dalam diriku ini. Pangeran paringa deling wahai guruku, aku mohon diberitahu kadi pundi sang resi wahai guruku yang mulia. Purwodaksina lan muwus
Purwadaksina kemudian mengiyakan dan tegas menjawab sifat punika tumrap ing badan sakojur yai. Sifat 20 itu tumrap ada di dalam badan sakojur yai, badanmu wahai adikku. Ingsun warah aywa mundur ing ukara, akan aku beritahu maka jangan berpaling wahai adikku. Nah, baru penjelasan mengenai sifat 20 Allah yang ada di dalam tubuh manusia nanti diterangkan dalam tembang bermetrum Durma. Durma ini tembang yang diciptakan oleh Sunan Bonang. Artinya kalau ada tembang mocopat ditembangkan dengan metrum Durma, ini berarti isi tembang tersebut adalah ajaran-ajaran Sunan Bonang. Nah, jadi yang menjelaskan sifat 20 tadi adalah ajaran Sunan Giri, kemudian yang menjelaskan sifat-sifat Allah 20 yang ada dalam tubuh manusia itu dijelaskan oleh Sunan Bonang. Nah, baik, kita teruskan. Sang pandita alun deni ngandika arining sun wong manis iya biar sakno kang sifat kalih dosa kang mancing badani regi lah tamponana den cakep aywa lali. Sang pandita sang guru yaitu Syekh Purwadaksina alon deni ngandika pelan-pelan menyampaikan arining sun wong manis, wahai adikku yang manis, iya biar sakno dengarkanlah ini kang sifat kalih dosa sifat 20 kang mancing badani reki yang ada di dalam tubuh kita inilah tamponono dan kemudian terimalah den cakep aywa lali, yang bagus diterima jangan sampai dilupakan. Podo yang kedua dalam tembang Durma kang sapisan sifat wujud pan punika dadi anani reki. Sifat wujud itu ada dalam bentuk keseluruhan wujud manusia. Pindo sifat kidam Allah punika dadi zaman. Sifat kidam Allah itu menjadi waktu yang mana manusia hidup di dalamnya. Itu sifat kidam. Ya. Kemudian apa? Anenggih ingkang kaping 3 sifat Allah yang ketiga itu apa kang? Sifat bako, yaitu sifat al-bako puniku dadi daging. Sifat bako itu adalah daging di dalam tubuh manusia. Oke. Kemudian podo yang ketiga dalam metrum Durma ping sekawan ingkang sifat mukhalafah lil kawadisiyai. Yang keempat sifat mukhalafah lil hawadis, wahai adikku dadi daging uga itu termasuk daging, tetapi daging ingkang karaket samyo, daging yang merekatkan semua daging, itu sifat Allah mukhalafatuh lil hawadis. Wal qiyamu binafsihi kang kaping gangsal sifat Allah yang kelima aqyamuhu binafsih dadi otot sakalir, jadi otot di dalam tubuh kita ya. Podo yang keempat kaping 6 iya sifat wahdaniyat, yang keenam adalah sifat wahdaniyat pandadi getih abrit. Sifat wahdaniyat itu darah merah di dalam tubuh manusia. Pitu sifat kodrat yang ketujuh adalah sifat kodrat. Sifatnya Allah yang kodrat itu pandadi wulu nira, menjadi bulu-bulu manusia. Bulu ini rambut semua itu adalah sifat kodrat Allah. Ping 8 irodat yai yang ke-8 adalah sifat Allah yang irodat, wahai adikku babalung dadya menjadi tulang atau balung. Ping 9 sifat ngelmi, yang ke-9 adalah sifat ngilmu. Sifat ngilmu itu dari apa? Masuk di podo yang kelima dalam tembang metrum Durma. Pan puniku ingkang dadi budinira, yang ngelmi itu menjadi budinya manusia. Ping 11 hayati, yang ke-10 sifat hayat Allah. Sifat hayat Allah iku dadi poncodriya, menjadi 5 panca indra. 11 sifat sama, yang ke-11 sifat Allah yang sama ada di limpa nireki, menjadi limpanya manusia. Nah ini ya. Ping 12 basar, yang ke-12 sifat Allah basar pupusuh hiro dadi menjadi apa? Menjadi pupusuh atau menjadi paru-paru manusia. Itu sifat basar itu bentuknya adalah paru-paru di dalam tubuh manusia.
Podo yang keenam dalam tembang durmo lagi ping tetulas iyo ingkang sifat kalam yang ke-13 adalah sifat kalam Allah. Dadi jantungi reki, sifat kalam Allah menjadi jantungnya manusia. 14 qadiran yang ke-14 sifat Allah qadiran. Sifat Allah qadiran pandadi ginjeliro menjadi ginjal. 15 muridan dadi ing sumsumira. Yang ke-15 sifat Allah itu muridan. Jadi apa di dalam tubuh manusia? Sifat muridan adalah sumsumnya manusia. 16 ngalimani, yang ke-16 adalah sifat Allah ngaliman. Jadi apa ngaliman di dalam tubuh manusia? Sifat Allah dijelaskan di dalam podo yang ke-7 dalam matrum durmo. Iyo dadi puniku ketekira. Sifat Allah yang namanya ngaliman itu detak jantungnya manusia. Pitulas kayan dadi ing panggalihira. Yang ke-17 sifat hayyan Allah itu jadi penggalihnya manusia. Itu apa penggalih itu ya perasaan dan pemikirannya manusia. Walulas kang samingan, yang ke-18 sifat Allah yang samian. Iyo dadi getih kuning, sifat samian menjadi darah kuning. 19 basiron, sifat Allah yang ke-19. Apa itu basiron? Adalah basiron ada di ijo getih, jadi darah yang hijau. Matrum durmo lagi masih podo yang ke-8. Podo yang ke-8 masih matrum durmo maksudnya. Ping dwi dosa kang sifat mutakaliman. Yang ke-20 sifat Allah yang mutakaliman. Puniku dadya getih itu menjadi getih ingkang warna petak. Menjadi darah putih itu sifat Allah yang mutakaliman. Wus jangkep kalih dosa, sudah lengkap semuanya 20 sifat Allah. Sifat ingkang manjing diri yang ada di dalam manjing di dalam diri manusia. Sucinah nembah sangat panuwun mami. Sucinah mengaturkan terima kasih yang sangat besar kepada suaminya. Siapa itu suaminya? Yaitu Syekh Purwadaksina atau Syekh Mustaqim. Nah, dari sini para hadirin, para jamaah, para pendengar sekalian, kita jadi tahu bahwasanya akidah sifat 20 Allah ini sejak dulu diajarkan oleh para aulia di tanah Jawa, diajarkan kepada umat Islam dalam puji-pujian yang tadi sudah kita dendangkan ya. Ada wujud kidam bako sampai basiran mutakaliman, itu semuanya menjadi akidahnya umat Islam di tanah Jawa. Kemudian bedanya dengan pembahasan-pembahasan yang lainnya, di dalam naskah Suluk Sujinah ini dijelaskan bahwasannya sifat-sifat Allah yang 20 itu manjing atau ada di dalam diri manusia gitu. Tadi sudah saya jelaskan dan saya review lagi supaya supaya menjadi penjelasan. Sifat wujud itu manjing dalam bentuk wujudnya manusia. Maksud saya itu bukan wujud Allah fisik, enggak gitu. Jadi wujudnya manusia itu menjadi tanda wujudnya Allah, begitu. Kemudian kidam itu menjadi zaman, menjadi waktu ya. Kidamnya Allah itu menjadi waktu. Ya. Jadi waktu ini adalah tanda dari kidamnya Allah, gitu. Kemudian sifat yang ketiga bako. Bako itu menjadi daging. Daging ini tanda dari bakoknya Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Mukhalafatul hawadis itu daging yang merekat. Qiyamuhu binafsihi, kemudian menjadi otot. Wahdaniyat itu menjadi darah merah. Sifat Allah kudrat menjadi bulu, iradat menjadi tulang, ilmu menjadi budi pekerti, hayat menjadi panca indra, sama menjadi limpa atau hati ya, basar menjadi paru-paru, kalam menjadi jantung, qadiron menjadi ginjal, muridan menjadi sumsum ya, aliman menjadi detak jantung, hayyan menjadi pemikiran atau penggalih atau pemikiran perasaan manusia, samian menjadi darah kuning, basiran menjadi darah hijau, mutakaliman menjadi darah putih. Nah, ini
Paling tidak kita jadi tahu bahwasanya ada kreativitas yang nanti diciptakan oleh para wali untuk mendekatkan. Jadi sifat Allah yang 20 itu diberikan makna di dalam tubuh manusia itu untuk apa? Untuk mendekatkan, ya. Mendekatkan apa? Mendekatkan sifat Allah kepada, supaya manusia itu semakin kenal dengan Allah, semakin dekat dengan Allah, sehingga hemat saya para wali ini menyangkutkan ajaran sifat 20 menjadi sifat-sifat manusia ini tadi, maksud saya manjing di dalam tubuh manusia, dalam badan manusia, itu untuk menunjukkan betapa dekatnya Gusti Allah dengan manusia, gitu ya. Ingat lagunya Bimbo ya, aku jauh engkau jauh, aku dekat engkau dekat, hati adalah, nah itu apalagi ya. Nah itu barangkali jangan-jangan ini lagunya Bimbo ini juga dulu pernah membaca Suluk Sucinah ya gitu. Ya wallahu a'lam, enggak apa-apa gitu ya, wallahu a'lam. Nah, kita akan melanjutkan sedikit lagi. Nanti di sini ada pemaknaan ya. Pemaknaan lagi terkait dengan apa? Terkait dengan sifat 20 yang nanti berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan ajaran-ajaran tasawuf yang nanti disebarkan juga oleh para wali di tanah Jawa. Ya. Nah, baik. Saya lanjutkan ini. Jadi paling tidak kita akan melihat bahwasannya yang dulu diajarkan oleh para aulia kepada kita ini merupakan bagian besar atau bagian yang sangat penting dari apa-apa yang hari ini kita amalkan, gitu. Termasuk akidah sifat Allah yang 20 ini bukan sekedar bukan sekedar formalitas ya, bukan sekedar formalitas yang diajarkan kepada anak-anak hari ini gitu. Jadi paling tidak kita jadi tahu bahwa ini benar-benar sanadnya nyambung dengan para aulia dulu, sanadnya benar-benar nyambung dengan para pendahulu, dan sanadnya benar-benar nyambung dengan cikal bakal yang membawa agama Islam di tanah Jawa gitu. Baik, barangkali seperti itu. Ada pembahasan lanjutan. Jadi di dalam naskah ini nanti ada pembahasan lanjutan yang menjelaskan bahwasannya sifat-sifat Allah yang 20 itu terkait dengan keseluruhan dari makna kalimat la ilaha illallah ya. Mungkin karena waktunya juga tidak terlalu banyak, saya membacakan ininya saja ya, kesimpulan-kesimpulannya yang sudah saya buat menjadi satu tabel ya. Pertama, dalam kalimat la ilaha illallah, sifat Allah yang 20 itu pertama dikelompokkan menjadi golongan la. Jadi dalam la ilaha illallah itu ada la. Yang tergolong dalam la itu adalah sifat Allah yang wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadits, qiyamuhu binafsihi. Nah, itu semuanya mewakili dimensi dari kamaliyatullah, dimensi dari kesempurnaannya Allah, al-kamal atau al-kamal ya. Dan la ini mewakili dimensi dari zatullah, zatnya Allah. Ya. Kemudian yang kedua, ilaha, dalam kalimat la ilallah itu ada ilaha, itu yang termasuk di dalam kelompok sifat Allah 20 yang ilaha, itu adalah sifat Allah sama, basar, kalam, sami'an, basiran, mutakalliman. Ini masuk dalam dimensi al-jamal. Kalau yang la tadi itu al-kamal, yang ilaha itu al-jamal. Kemudian dimensi apa ini? Dimensi yang lain lagi yaitu apa? Dimensi sifat wujudullah. Kalau al-kamal itu zat, kalau al-jamal itu sifat, sedangkan kahanannya adalah zat, wujud Allah. Kalau zat itu kahanannya adalah Allah sendiri, atau eksistensinya adalah Allah sendiri, tapi kalau al-jamal eksistensinya adalah
wujudnya Allah. Ya. Kemudian yang masuk dalam illah, tadi sudah la ilaha, kemudian illah, itu sifat Allah yang apa? Yang qadiran, muridan, basiran, aliman, hayyan gitu ya. Kudrat maksud saya, kudrat tadi itu bukan qadiran ya. Kudrat, muridan, qadiran, aliman, hayyan ya. Jadi itu masuk dalam al-jalal ya. Al-jalal itu asma Allah. Jadi nama Allah. Itu masuk dalam illah. Sedangkan yang Allah la ilaha illallah itu sifatnya apa? Wahdaniyat, kudrat lagi. Wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Jadi ada 5. Itu masuk dalam kalau yang illah tadi al-jalal, yang Allah itu al-qahhar. Yang al-jalal itu asma Allah, yang al-qahhar itu adalah af'alullah gitu. Nah, ini manjingnya antara akidah dan tasawuf, antara tauhid dan tasawuf itu di dalam suluk sucinah ini kita akan ketemu betapa para wali dulu itu sudah mengelompok-ngelompokkan mengkaji dan memberikan pengetahuan yang sangat dalam, tidak hanya terkait dengan akidah tetapi juga aspek-aspek tasawufnya juga diatur dengan sangat rinci, mana yang al-kamal, mana yang al-jamal, mana yang al-jalal, mana yang al-qahar, mana yang zatullah, mana yang sifatullah, mana yang asmaullah, mana yang af'alullah, mana yang mana yang Allah. Nah, dengan demikian dari sini kita bisa tahu bahwasannya apa yang kita amalkan hari ini dan diamalkan oleh para guru-guru kita, diamalkan oleh para kiai-kiai kita, diamalkan oleh para pendahulu kita, ini benar-benar merupakan amalan-amalan cikal bakal keislaman di tanah Jawa. Jadi cikal bakal atau para wali, para ulama yang dulu mendakwahkan Islam di tanah Jawa sejak dulu mengajarkan sifat 20, mengajarkan tasawuf sebagaimana hari ini kita juga bertasawuf, dan juga mengajarkan fiqh alal madzahibil arba'ah, mengajarkan fiqh berdasarkan imam mazhab yang 4, sebagaimana hari ini kita juga mengamalkan fiqh 4 mazhab. Ya, demikian sekali lagi, sebagaimana kami mengajak para hadirin sekalian di pertemuan yang lalu, kita harus percaya diri dengan amaliyah-amaliyah ini, dan kita harus pertahankan amaliyah-amaliyah ini, kita lestarikan amaliyah-amaliyah ini, dan kita doakan beliau-beliau yang dulu mengawali tatanan keislaman seperti ini, dan hingga kita sampai bisa menikmati iman dan Islam sebagaimana di tahun 2024 ini masih dalam keadaan alhamdulillah tetap iman dan Islam. Demikian dari kami, tentu ada banyak kekeliruan, tentu ada banyak kesalahan, tentu ada banyak hal yang barangkali terucap secara tidak sengaja atau dengan sengaja yang tidak pantas di hati para pemirsa sekalian. Kami mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Sebelum itu, mari kita kirimkan Fatihah untuk para pendahulu yang nama-namanya tadi sudah kita sebutkan, yang kita bahas. Mudah-mudahan beliau-beliau di alam kubur dilapangkan kuburnya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak turunannya diberikan Allah tetap iman Islam sampai akhir zaman. Begitu pula kita, istri kita, suami kita, keturunan kita sampai hari kiamat, mudah-mudahan diberikan Allah tetap iman Islam sampai akhir zaman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.